Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sagita Oktavina. Saya adalah guru bahasa Arab di MTS Negeri 2 Kota Bandung, sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, siap melaksanakan praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Mada darsunal an? Baik, qabla nabtadi hadza dars, hayya bina naqra'u al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi seperti biasa, kita akan melakukan saling menyapa tapi dengan bahasa Arab. Siap ya? Wahid, isnen, salasa. At-tullab wa thalibat kaifa haluk? Bikhair, At-tullab wa thalibat kaifa haluk? bikhair. At-tullab wa thalibat hayya bina nadrusu al-lughah al-arabiyyah hadzal yaum. Ustazah Sagita kaifa haluk? Bi khair, Ustazah Sagita kaifa haluk? bi khair. Ustazah Sagita uridu an adrusahu al-arabiyyah al-yaum. Mumtaz, faslu sabi F. Manasi, Silahkan absen. konsentrasi, konsentrasi dimulai. Oke, baik. Baik, sebelum kita ke materi inti, nah, Ibu mau mengulang dulu materi yang sebelumnya, ya. Kalian kalau melihat gambar ini gambar apa? Rumah ya, gambar rumah. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah berhasil menghafalkan beberapa mufrodat tentang rumah. Ya. Nah, kemudian di pertemuan sebelumnya pun kita sudah mengenal yang namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata benda. Oke. Yang diawali dengan kata benda di dalam jumlah ismiyah itu disebut dengan mubtada dan khobar. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang al-bait, tapi di dalamnya itu ada kaidah al-khobar muqaddam wal mubtada muakhar. Tapi sebelum ke materi ini, kita akan melihat dulu tujuan pembelajarannya. Ya, di sini tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah memahami dan menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan juga fungsi dari susunan gramatikal al-khobar, al-muqaddam, dan al-mubtada al-muakhar dalam teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-bait. Nah, selain tujuan yang tadi, ini juga ada profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya bergotong royong. Nah, ini poin bergotong royong. Yang selanjutnya adalah profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, di sini yang ingin dicapai adalah ta'adub. Kemudian tatawur wa ibtikar. Nah, lalu yang terakhir adalah tasamuh. Tasamuh itu toleran ya. Nah, kalau berbicara tentang rumah nih, kira-kira kalau Ibu suruh bikin kalimat atau deskripsi tentang rumah, apa yang ingin kalian tonjolkan ketika menceritakan tentang rumah? Ya?
suasananya. Kenapa? Nah, selalu seru dan ramai. Oke, gitu. Baik, kita lanjutkan. Kita akan mulai ke materinya. Ya. Di sini ada khobar mukodam. Perhatikan tulisannya ya. Tulisan khobar tidak pakai O, tapi pakai A. Ya. Khobar mukodam dan mubtada muakhor. Ini pengertiannya saja atau definisinya saja. Khobar mukodam. Khobar itu tadi apa? Predikat. Ya. Predikat. Biasanya predikat terletak setelah apa? Subjek. Berarti posisinya setelah subjek. Nah, kalau di kalimat khobar mukodam dan mubtada muakhor, maka kebalikannya. Khobarnya didahulukan. Berarti posisinya ada di awal. Kemudian mubtada muakhor. Muakhor itu artinya akhir. Mubtada itu artinya apa? Subjek. Jadi mubtada muakhor artinya subjek di akhir. Oke ya, bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nah, di sini ada penggunaan khobar mukodam dan mubtada muakhor. Penggunaannya ya, khobar di awal, kemudian mubtada di akhir. Ini penggunaan dari khobar mukodam ini adalah yang pertama, untuk penekanan pada informasi tertentu atau gaya bahasa. Lalu yang kedua, posisi mubtada dan khobar terbalik ya. Yang tadi sudah kita contohkan. Nah, lalu syarat khobar mukodam terbuat dari khobar sibhul jumlah. Jadi sibhul jumlah itu artinya seperti kalimat, tapi bukan. Biasanya menggunakan huruf jar. Ada yang tahu huruf jar itu? Oke, fi, ala, juga amama. Itu huruf jar ya. Biasanya huruf jar itu menunjukkan apa? Oke, untuk menunjukkan lokasi atau suasana lokasi, kemudian waktu gitu ya, itu fungsi dari huruf jar. Jadi kalau misalnya kalian menemukan kalimat yang diawali dengan kata fi, contohnya ini nih, fi ghurfatil mudzakarah maktabun. Nah, berarti kalau kalimat diawali dengan fi, dengan ala, dengan min, misalkan, atau dengan amama, kemudian fauko, itu pasti struktur kalimatnya adalah khobar mukodam dan mubtada muakhor. Lanjut ya. Kemudian mubtada menggunakan tanwin. Di sini yang menggunakan tanwin kalimat yang mana? Nah, maktabun. Berarti kata maktabun itu adalah mubtada muakhor. Kalau yang ada fi, ada ala dan sebagainya itu disebut dengan khobar mukodam. Oke, paham sampai sini? Nah, ini contoh tes deskriptif ya. Di dalamnya ada susunan kalimat khobar mukodam dan mubtada muakhor. Nah, coba dari teks ini mana yang ada susunan kalimat khobar mukodam dan mubtada muakhor? Wafi hamami. Ini wafil hamami ini maun wamig rofatun. Betul ya? Nah, ini semuanya yang ada di sini. Lihat, ini diawali oleh fi. Ini fi, ini fi, semuanya fi. Maka kalimat-kalimat ini susunannya adalah khobar mukodam dan mubtada muakhor. Nah, sekarang yang Ibu tanyakan, dari kalimat fi ghurfatil julusi kursiyun, mana yang jadi khobar mukodamnya? Oke, lalu kursiyun jadi mubtada muakhor. Kemudian kalau kalimat yang kedua tadi Zita, wafil hamami maun wa migrofatun. Mana mubtada muakhornya? Maun wa migrofatun. Paham tentang mubtada khobar? Khobar mukodam mubtada muakhor? Paham? Oke. Kalau sudah paham, sekarang Ibu akan mengadakan tugas kelompok ya. Kita bagi dulu kelompoknya. Oke.
Baik, silahkan kalian bergabung sesuai kelompoknya. Ini Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Silahkan. Perhatikan, yang harus kalian nanti isi di lembar kerjanya. Contohnya seperti ini ya. Contohnya, di situ ada kalimat. Di lembar kerja kalian sudah ada kalimat, ada 5 kalimat. Nah, lalu kalian rinci di sini, klasifikasikan mana kalimat yang masuk ke dalam khobar muqaddam, mana kalimat yang masuk ke dalam mubtada muakhar. Ya, kalian tulis kembali kalimatnya di kolom tersebut. Lalu setelah itu arti kalimatnya kalian tulis. Nah, untuk yang kedua adalah menyusun kalimat. Ya, menyusun kalimat. Jadi di sini ada kalimat atau kata-kata acak. Ya, ada 3 kata di sini. Nah, nanti kalian buat kalimatnya itu susunannya adalah khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Silahkan dikerjakan. Di rumah. Ada keranjang, ada santan. Mereka seperti apa saja nggak? Kenapa nggak? Baik, kita perhatikan, kita akan undi siapa yang kelompok berapa yang maju. Ya, kelompok 3. Oke, sekarang kita undi kelompok selanjutnya yang maju. 2 kelompok saja ya perwakilan. Oke. Kelompok 4. Baik, silahkan. Kelompok 3. Kelompok Kansa silahkan maju. Perwakilannya 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil analisis kami tentang kalimat al-khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Di bagian pertama, yaitu nomor 1, ada kalimat dalam bahasa Arab yang berbunyi fil baiti wurfatu. Khobar muqaddamnya itu fil baiti dan mubtada muakharnya itu wurfatun. Dan arti kalimatnya dalam bahasa Indonesia adalah di dalam rumah ada ruangan. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zita dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami dalam soal nomor B, menyusun kalimat deskriptif bertema al-baiti dengan struktur kalimat al-khobar muqaddam ditambah mubtada muakhar. Nah, di sini itu yang diacak al-baiti, ghurfatu, dan fi. Dan hasil yang sudah kami susun adalah fil baiti ghurafun. Huruf jar. Khobar muqaddam dan yang terakhir mubtada muakhar. Kita barusan kelompok ya dari yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3 dan kelompok 4. Rata-rata kalian sudah memahami tentang
mubtada muakhor dan juga khobar muqaddam. Nah, sekarang kita akan melakukan ini ya, penilaian atau tes individu. Kalau tadi kerjanya kerja kelompok, sekarang kita akan melakukan tes pengetahuan tapi secara individu. Oke. Kalian bawa handphone masing-masing? Silakan dikumpulkan dulu tugas kelompoknya yang tadi, lalu kembali ke bangku masing-masing. Silakan kalian buka dulu aplikasi Zepquiz di web masing-masing. Kodenya ini dia. Silakan masuk dengan menggunakan kode ini. Baik, silakan dikerjakan. Sudah ada nilainya ya. Untuk yang kedua, tes keterampilan membuat kalimat sederhana, khobar muqaddam dan mubtada muakhor, tapi temanya tentang rumah. Jadi kalian di Canva cari template yang menjelaskan tentang rumah. Silakan dibuka Canva-nya, dicari. Linknya nggak ini apa namanya? Coba kirim lagi, kirim ulang. Jadi kalimatnya cukup dengan di ruang apa, ada apa. Ya, ini punya siapa? Zita. Zita bisa ke depan presentasikan hasil di Canva-nya. Di Ghurfatun Naum, kalimatnya adalah fi ghurfatin naum sarirun wa maktabun wa misbahun wa wisadatun. Di kamar tidur ada ranjang, meja, Terus? lampu, dan bantal. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Zita sudah mempresentasikan hasil pembuatan Canva-nya. Silakan duduk kembali. Baik, kita sampai ke akhir materi. Nah, kira-kira setelah pembelajaran tadi, apakah kalian sudah memahami dan sudah bisa mengenali struktur khobar muqaddam dan mubtada muakhor? Sudah ya. Khobar muqaddam itu apa? Khobar yang ada di awal kalimat. Kalau mubtada muakhor, subjek atau mubtada yang ada di akhir kalimat. Jadi intinya khobar muqaddam dan mubtada muakhor itu dipakai untuk apa? Penekanan makna ya, atau penekanan suatu informasi. Baik ya. Kalau sudah mengerti, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Syukran ala ihtimamikum ila liqa fi usbil qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Ilahikum. Ma'assalamah. Jazakumullah khairan katsiran. Amin ya robbal alamin.